kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan, Allah kami yang baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah. Kami boleh memuji, mengagungkan Engkau. Engkau tahu Tuhan segala kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang di dalam hati dan pikiran kami. Pagi hari ini Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Bapa, hadirat-Mu turun di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa melawat setiap kami umat-Mu. Kami yang datang dengan segala beban hidup yang berat, akan mendapatkan jalan keluar. Kami yang datang dengan segala sakit penyakit, akan mendapatkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sungguh besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih dari segala lain. Kami mau mengagungkan Engkau lebih dari
Tiada kata yang bisa
firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau bertugas kolektor maju ke depan. Ibu akan berdoa untuk kolektor dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mencurahkan sukacita surgawi yang saat ini kami alami bersama Tuhan. Terima kasih, biarlah saat ini seluruh jemaat yang ada mempersiapkan diri, menenangkan hati untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah
berjanji seperti Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Sang Mesias yang sudah menebus kami, nama dan segala nama. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Haleluya. Akan kembali. Shalom semuanya. Ya, selamat pagi. Sukacita kita merasakan mata gelombang tidak terlalu panas. Ya, ada di Kota Malang jika kalian tempat ini itu bisa berjumpa dengan kalian. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119. Sebentar Bapak Ibu boleh dilihat slide di depan. Mazmur 119 ayat yang ke 151. Sebelum kita lihat ayat ini, kita tampilkan, kita akan memberikan bayangan sejenak. Mazmur ini kalau dalam bahasa Ibrani Tehillim atau bahasa Arab Zabur. Ya, Pak kita dengar kita mengatakan Zabur adalah pasal yang terpanjang, bukan saja dari seluruh kitab Mazmur, dari seluruh kitab yang terpanjang dalam Mazmur 119. Tentu kita tidak hafal, tapi sekedar pengetahuan bagi kita, Mazmur ini dari ayat 1 sampai ayat 176 sebenarnya dalam dokumen aslinya dibagi atas 22 sloka. Sloka itu seperti bait-bait. Jadi ada 22 bait. Itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dan yang unik, mereka yang sekolah teologi pasti tahu, yang unik 22 bagian dari 22 sloka atau bait tadi ditulis berdasarkan abjad. Kalau kita mengenal ABCD, kalau bahasa Ibrani Alef, Gimel, dan seterusnya sampai Tau. Dan setiap baris abjadnya juga sama. Kalau Alef, Alef. Kalau Bet, Bet, Gimel, itu ya Gimel semua. Secara sederhana bisa kita sebutkan ini satu puisi yang indah. Kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, apalagi modelnya ngaji, ya kita tahu ya orang Israel karena orang Yahudi kalau membaca itu mirip ngaji. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak tampak. Dan tentu kita tidak apa dari pasal 1 sampai 176. Tetapi yang sering kali kita hafal orang Kristen adalah ayat yang 105. Firman-Mu ditambahi kakiku, terang bagi jalanku. Pasti apa ya? Mari kita lihat di dalam ayat yang 151. Semuanya kalau kita periksa berbicara soal firman Tuhan, soal Taurat Tuhan, soal hukum Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 151, 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Sedekat apa Bapak Ibu? Dekat ya Tuhan, sedekat apa? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Yes. Dia hanya sejauh doa. Tuhan di dalam kita dapat Tuhan. Keras ini. Dan kita di dalam Tuhan. Aja ngomong setiap saat, setiap waktu. Kan hanya sejauh doa. Tuhan kita. Masalahnya banyak orang Kristennya jarang berdoa, atau mungkin bahkan tidak berdoa, atau berdoa atau butuh roh. Bukan demikian. Tapi itu bahkan Tuhan. Bukan sekedar berdoa atau butuh roh. Bayangkan Bapak Ibu kan punya anak-anak. Kalau anak-anak kita berbicara, orang kita ngobrol dengan kita. Tapi kalau butuh minta iman, minta itu dia. Ya Allah, perasaan dia. Mari kita dipakai Tuhan untuk berkata-kata setiap saat dengan Tuhan, untuk berdoa setiap saat dengan Tuhan. Itu kan indah.
menyenangkan hatinya Tuhan. Karena kekristenan bukan berbicara soal agama, kita sudah tahu ini berkristen berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan itu kekristenan. Tuhan dekat dan segala perintahnya adalah benar. Next, berbicara soal perintah Tuhan, maka itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Tidak sulit ya. Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan. Firman. Firman itu bahasa Arab. Bagi Bapak Ibu nggak tahu firman itu bahasa Arab yang diserap jadi bahasa Inggris. Firman atau bahasa Jawa ya omongan. Bahasa Yunani logos, logosnya teks atau dava dari Elohim, perkataan Tuhan yang harus kita taati. Di mana ini dulu? Perintah Tuhan adalah perkataan firman Tuhan yang harus kita taati. Ada firman Tuhan yang tidak kita taati, yang harus kita terima dan kita percaya. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah perkataannya yang kita terima dan kita percaya. Dia tidak pernah gagal dan selalu dia menenapi janji. Masalahnya banyak orang Kristen yang suka janji Tuhan, tapi perintahnya untuk melayani. Tidak boleh, harus imbang. Kita terima janji Tuhan, tapi kita juga terima firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ini yang berkenan ya. Bayangkan kalau anak-anak kita hanya terima berkat atau sesuatu yang berikan, tapi ketika disuruh tidak mau. Jangan pernah jadi anak-anak yang bedak. Kalau anak bedak, anak Tuhan. Kita kan anak Tuhan, anak Tuhan yang nggak turun. Jangan pernah seperti itu. Kalau dulu seperti itu berubah. Karena hati Tuhan disenangkan ketika anak-anaknya taat firman Tuhan. Jadi tema hari ini adalah taati firman Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan dalam ini. Taati firman Tuhan. Katakan. Taati firman Tuhan. Betul. Kenapa saya ngomong katakan kita? Apa yang kita ucapkan biar berkenan. Taati firman Tuhan. Mengapa kita harus taati firman Tuhan? Karena Allah taati firman Tuhan. Kenapa harus nurut? Kembali ke ayat tadi. Lihat ayat tadi. Next. Dikatakan seperti ini. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala. Perhatikan kata segala adalah benar. Segala. Kalau dia berkata sebagian besar benar, kita ragu. Sebagian besar pasti ada sesuatu yang salah, ya. Tadi dikatakan segala semuanya benar, berarti tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan itu. Dia ada kebenaran. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Ya benar. Tidak ada seorang pribadi tokoh di bawah kolong langit ini yang dia berkata dia ada kebenaran, dia dibuktikan dengan ucapannya. Hanya Yesus Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita katakan nurut total. Kita tahu GPS ya, Global Positioning System. Dulu zaman dulu belum ada di HP, tapi di alat khusus saya pakai mobil kemana-mana. Tak tanya jawabannya. Bapak Ibu yang sering gunakan GPS, tadi menjadi tidak pakai GPS, sudah percaya 100% dari GPS. Halo, yang pernah dengar? Tak percaya kita jawabnya tidak percaya 100%. Kita perlu GPS satu tempat yang membantu kita, tapi kita tidak mempercayai 100% karena bisa salah. Kita lihat di medsos ya, di IG atau apa gitu, ada video orang naik sepeda motor lewat jembatan, GPS ngomong belok kanan, belok kanan itu kali sungai. Dia memahami belok kanan ini sungai, GPS hanya lihat dari satelit.
GPS bisa salah. Tetapi Yesus yang kita muliakan tidak pernah salah. Dia kebenaran turun total. Kan Bapak turun total. Nanti akan berbeda. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka perintah Tuhan itu mudah dilakukan. Gampang Bapak itu dilakukan. Gampang banget. Nanti kita akan periksa dengan waktu yang cukup panjang. Tapi saya ingin menjelaskan kepada kita supaya ujung-ujungnya kita nurut pada Tuhan. Jadi serupa Kristus itu saja. Mudah dilakukan. Dan perintah Tuhan awal dari segala yang baik terjadi dalam hidup kita. Awal. Sebaliknya Bapak Ibu, salah aja. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu awal dari musibah terjadi. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu awal dari malapetaka terjadi. Ini sederhana. Adam dan Hawa, ketika dia nggak nurut sama Tuhan, malapetaka terjadi. Keluar di tangan Eden, dosa mulai termasuk kita bertanya. Nurut Bapak, baca nurut Bapak. Nah, taati firman Tuhan, Tuhan yang kebenaran, tidak ada yang salah. Tapi mengapa banyak orang yang nurut? Atau bahasa kita, kenapa banyak orang berdosa? Ada yang berani angkat tangan, aku tak berdosa. Kalau langit ini semua orang di bawah dosa. Tidak ada yang ngajari anak kecil itu berbohong, tetapi tak tahu dia bisa berbohong. Kan begitu, karena bibitnya itu sudah jatuh dalam dosa. Ada kenapa? Jadi kenapa orang nggak nurut perintah Tuhan? Jawaban sederhana adalah karena pikiran dan logikanya lebih dominan, lebih tinggi, akalnya itu lebih tinggi dari firman atau perintah Tuhan. Padahal harusnya pikiran logika harus tunduk pada perintah Tuhan. Kali ini saya tegaskan, pikiran logika kita harus tunduk pada perintah Tuhan. Kalau tidak, kita nggak akan bisa nurut karena akal ini jalan. Saya ingin tegaskan pada setiap kita Bapak Ibu, ikut Tuhan namanya akal dan logika ditaruh dulu. Ojo pakai akalmu, ojo pakai pikiranmu, ojo pakai logikamu, nggak masuk. Tidak ada ceritanya orang hidup dipelihara oleh seekor burung gagak. Tidak tahu. Yang ada orang pelihara burung gagak, ya kan? Tapi tidak boleh. Orang pelihara burung gagak, tapi dia tidak tahu. Ya pagi dan sore yang membawa kopi. Nah, jika kembali biasanya sampai kita tahu lapangan dipelihara burung gagak, nggak masuk akal. Tidak ada kisahnya orang buta sejak lahir bisa melihat gara-gara salep buatan. Yesus meludah, kemudian dicampur dengan tanah itu tanah dioleskan di mata orang. Tapi jadi salep buatan ya. Saya sebagai orang dokter olah hadir itu asal atas Tuhan infeksi Tuhan karena saya pakai tangan saya. Nggak mungkin ludah campur deputan buat salep dioleskan dan bahasa total semua bisa menculik. Nggak masuk akal. Air menjadi air anggur juga nggak masuk akal. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi kuasa Tuhan bekerja, bukan? Ada banyak kisah-kisah Alkitab yang tidak masuk akal. Kenapa? Tuhan yang kita sembah Tuhan supranatural.
Aku punya Tuhan yang besar. Bukan sekedar ucapan iman. Ya, Tuhan yang besar melebihi akal manusia. Betul tidak masuk akal. Jadi kalau ikut Tuhan, percaya pada Yesus Tuhan, akal ini harus ditaruh dulu. Kalau tidak, kita akan lulus. Kita akan buktikan. Ada dua contoh yang saya tulis. Ada banyak contoh sebenarnya. Orang yang tunduk pada perintah Tuhan karena akalnya ditaruh dulu. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, Simon Petrus, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Kita tahu kisahnya, sehari-hari Simon Petrus bersama beberapa temannya menangkap ikan dan tidak dapat apa-apa. Yesus berkata, bertolak ke tempat yang tebarkan jalan. Tak tanya, perintah Tuhan gampang atau angel? Apa? Kalau sampai ke sepeda, wong ini layak tidak ahli. Tinggal bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalanmu. Gampang banget. Taruhkan ada banyak kisah perintah Tuhan. Gampang. Betul gampang. Ayat kelima. Dan engkau, Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, pikirannya bisa mulai jalan, akalnya mulai jalan, betul ya. Ketika Tuhan menyuruh, beritanya ada, pikiran logika Petrus itu jalan. Aku bisa ini semalam-malam nggak oleh apa-apa, nggak dapat apa-apa. Seandainya pikirannya jalan di atas, akalnya jalan di atas perintah Tuhan, dia tidak akan pergi. Tapi dia tidak akan terjadi. Tapi pikirannya jalan. Perhatikan. Tetapi karena engkau Yesus menyuruhnya, aku akan nurut. Bukti bahwa akalnya ditaruh perintah Tuhan lebih tinggi. Ketika perintahnya lebih tinggi, dia menurut perintah Tuhan. Awalnya terjadi mujizat terjadi. Tapi kalau akalnya jalan hapus, semuanya nggak dapat apa-apa, buat apa? Ya wes menurut, padahal gampang. Kalau ke seberang, tebarkan jalan gampang. Tapi kalau pikirannya lebih jalan, kok ngapus semuanya pergi, yang nggak melakukan. Yang kedua, kisah ketika orang Israel pimpinan Musa, Keluaran 14:14. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Saya tanya, Bapak Ibu, perintah Tuhan gampang soalnya? Gampang sekarang. Anak kecil pasti bisa, Bapak Ibu, betul ya? Panggil anak. Sini, kamu bawa tongkat, angkat tongkatmu, ulurkan ke laut. Gak angel, kalau tidak ada iso, tidak mangkat, tidak ulurkan. Gampang. Mungkin sudah berkablat, kalimat berikutnya angel. Dan belakang airnya, lo ini angel Pak. Tak ingin katakan, bagian yang sulit bagian Tuhan. Tidak kita nurut saja, ikuti apa kata Tuhan. Bagian sulit bagian Tuhan. Macam bertira, kalau Tuhan menyuruh ada sesuatu yang sulit, dia akan kerjakan yang tidak bisa kita kerjakan, tapi yang bisa kerjakan. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan anaknya tunggal Ishak menjadi korban kebakaran, ketika Sarung ini sebenarnya simbol. Abraham pergi ke Gunung Mulia, persembahkan anakmu yaitu Ishak, disebut namanya Ishak sebagai korban kebakaran. Saya tanya gampang atau aneh? Kalau kita ngomong yang aneh ketika dia mulai berpikir, loh ini kan anak, loh kan memang bukan hanya anak perjanjian, lah kalau pikirannya jalan pasti sulit. Makanya jadi seperti anak kecil. Tuhan kan berkata jadi seperti anak kecil. Menurut pikiran nggak bisa pakai masalah nanti apa itu urusannya Tuhan. Kalau secara sederhana Abraham
tinggal bawa Ishak ke Gunung Moria, yang bawa mengikat tali Ishak, menyembelih. Semua orang pasti bisa melakukan. Yang nggak bisa kan belajar kategori lah itu. Ini dilakukan. Tetapi ketika dia nurut, awal dari mujizat Tuhan terjadi sampai dia sendiri bapak orang percaya. Bapak Ibu, saya ini dari satu keluarga 4 bersaudara. Saya juga layan Tuhan aktif di salah satu gereja di Kota Malang, cukup besar, 4 kali ibadah. Nanti sore saya juga ibadah lagi, dapat sore. Kalau orang melihat saya ini bukan orang kaya, bukan orang miskin. Kalau orang kaya masih lebih kaya, banyak. Kalau orang miskin ada lebih miskin. Tetapi yang membuat saya berpikir, kita merenungkan, kenapa saudara saya, keluarga, entah kakak, anak ibunya adik, entah sepupu, entah ponakan, kalau mereka kurang uang, kesulitan uang, tanya ke saya, pinjam gitu, utang. Saya punya karyawan 2 orang yang bantu saya. Mereka kalau kurang uang ke saya, dan bukan itu saja, ada bapak tua di sana lain, kalau mereka kekurangan uang, mereka WA saya, Pak, kalau Pak pinjam, Pak, kalau Pak pinjam. Saya berpikir sama kepada Tuhan, padahal ada banyak orang kaya bagi saya. Pak Tuhan, tempatkan orang-orang datang ke saya. Saya ini bukan koperasi, bukan bank. Orang berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada kuasanya beda. Kiri kananku banyak numpang, kelilingku banyak numpang. Betul. Kita terjadi. Dan saya ingin kata setiap kita, jangan pernah mengandalkan manusia. Kenapa? Kalau mereka ngomong A, bisa B, tidak berpulang. Itu gelé sore MP ya, dibalik lah. Sore gelé itu MP. Nggak bisa dipegang omongan orang. Dia berkata apa? Nanti saya kembalikan tanggal ini Pak, saya janjikan. Tambah itu saya berharap dikembalikan uangnya. Ini ada banyak orang, ada bapak Tuhan juga, ada teman sekalian yang pinjam dan tidak kembali. Setahun 2 tahun 3 tahun kalau saya kumpulkan mungkin hampir 250 juta. Waktu itu masih kita 2 juta lama-lama. Sama nggak pinjamkan satunya waktu. Dan Tuhan berkata kalau ada saudara meminta berikan, kalau ada pinjam berikan. Kan nurut. Tapi orang nurut maksudnya buntung Tuhan. Kan gitu. Apa aku nggak perlu duit? Asalnya gitu. Lu anakku perlu kuliah. Aku juga perlu uang lah. Ada kekecewaan, sakit hati, dan nggak bisa. Lama berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun. Saya inginkan setiap kita tinggalkan sakit hati. Tanah lama. Tadi orang munafik berani kemana-mana, nyimpen dendam. Atau bahasa Jawanya batak, bangkai, dendam. Tapi kami itu orang yang nakif. Tapi suatu saat saya berdoa Tuhan saya ampuni. Gampang nggak? Kira-kira kembali dan gampang. Akhirnya berdoa, saya bernyanyi kepada Tuhan ini, Bapa lembutkanlah, kalau kita ngomong hatiku, kita ngomong gini, Bapa lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Beringat nggak? Beringat pol ya. Tuhan berkata, ojo ganti lagu, balik ke jalan yang lurus. Tapi WL, balik nggak bisa. Kembali sama Bapak lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Sampai hari ini tidak terkabul. Mereka tetap Tuhan tidak memberikan permintaan hati membayar hutang. Ingat saja enggak? Itu waktu saya salam hatiku dendam bayar hutang. Tapi ketika saya renungkan Nabi Tuhan berkata ampuni. Mulai zaman Roh Kudus dan lepaskan. Gak gampang. Kalau kita
keselamatan sak kota ya. Beli kerupuk bapak kerupuk. Lalu Tuhan berkata, ampuni. Baru saya bisa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Kembali kita dengar. Saya mulai bisa nyambung. Gampang. Nggak ngomong saya ampun, saya nggak suruh, tapi saya ngomong saya nggak suruh. Saya tidak ngomong saya ampun. Kenapa saya bisa ampun mereka? Pikiran saya tahu ke bawah. Saya nggak mikir anakku untuk kuliah bayar. Saya nggak mikir itu. Saya nggak mikir kok enaknya orang itu diampuni. Saya nggak enak. Saya nggak pikir itu. Pikiran saya tahu. Dan saya nurut perintah Tuhan. Ampuni mereka. Lupakan mereka. Ketika saya mulai ampuni mereka, saya mulai taat karena Tuhan. Sudah tahu. Tanpa rasa. Apa yang mereka ambil, mereka hutang nggak balik, dikembalikan Tuhan lebih daripada mereka ambil. Ini saya hitungan nggak bisa. Baru saya, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kenapa nggak dari dulu saya ampuni? Kenapa saya nggak dari dulu nurut Tuhan? Kalau Tuhan sanggup mengembalikan apa yang mereka ambil, Tuhan hanya menguji apakah saya bisa ngampuni orang atau tidak, apakah saya punya hati yang sabar atau tidak, murah hati atau tidak. Kalau ada di antara saudara punya keluarganya saudara yang jengkel nopol, yang mengenopol, yang menyayangkan hati, ampuni. Dan berkata, Tuhan, aku ingin punya teman yang baik saja. Kalau kita punya teman yang baik saja, gak mungkin kita bisa belajar memberi mereka. Ya. Kalau teman kita baik-baik, saudara semua baik-baik semua ini. Gak mungkin saya bisa ngampuni saudara. Kenapa? Apa yang bisa diampuni yang baik apa ya? Apa yang bisa kita doakan yang baik apa? Karena musuh teman kita baik. Besi menancapkan besi, manusia menancapkan sesamanya. Kita izinkan Tuhan. Ada teman-teman saudara yang jengkel, kan memang seperti itu supaya melatih kita. Karena kita diuji, semakin diasah oleh Tuhan. Taati Tuhan. Jangan punya dulu punya dendam, sakit hati selama setahun, lain Tuhan menanti. Tapi hari ini bebas, luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar. Nurut loh. Cari nurut apa? Dekatnya logika pikir. Kalau dia berkata, katakan dia, tidak kasih tidak. Toh ada yang dagang di sini bisnis. Kalau ada orang nawar, ini boleh sekian kok, ini boleh sekian. Oh nggak boleh, kok punya orang seperti itu? Oh iya, kenapa punya sudah ya? Ada banyak orang dagang begitu. Ngomong aja, untungnya kurang, betul. Kurang apa lagi? Terserah dia kurang. Belajarlah berkata benar, ya tidak tidak. Nurut benar. Tapi kan berdoa perkara yang kecil. Berdoa senantiasa. Oh tak masih ada banyak orang tidak berdoa, orang besar. Kenapa? Pikirannya jalan. Bukan pada waktu berdoa, aku sudah kerja harian, kesel. Pada waktu pikiranku jalan, tinggal berdoa saja. Berdoa. Tahun-tahun kita main musik kembali. Tak ingin menjadi setiap kita sudah menjadi suka dengan Kristus. Yesus itu taat sampai mati dan sebagainya. Taat nurut pada perintah Bapaknya. Kita harus seperti dia. Nurut. Gak usah pakai akal kita. Karena orang yang nurut dengan Tuhan awal dari kebaikan, awal yang mau terjadi. Bisa main musik kembali ke depan. Jadi temanya hari ini Bapak Ibu, taati firman Tuhan. Taati nanti, taati nanti Tuhan, taati nanti. Nanti gampang, mudah dilakukan, nggak aneh. Pokok pikirannya beres. Biar Tuhan yang baik kita, sampai Dia akan membaik bakal kita sempurna. Inilah yang sesungguhnya hati saya yang ada.
Biar ada yang nanti kecewakan Tuhan. Tuhan bagian kembali ke kamu. Jadi mari sabar kami berdiri. Biarkan Tuhan bekerja. Menurut bagian dan kita bekerja melakukan ketaatan. Inilah yang dunia. Keberkati hamba-Mu kepala kami kasih. Beserta para pekerja, para diakon-diakonis, aser, para pemain musik, choir, WR Singers, multimedia, Tuhan memberkati mereka. Bahkan di Jumat Tuhan yang hadir saat ini tidak terkecuali satu pun merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa yang boleh mengubahkan kami supaya kami setia dan katakan firman. Kami lebih hebat, lebih ajar, lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak berkati Jumat ini. Lanjutkan kasih setia bagi Jumat ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Hormat pujian kuasa dengan yang baik Bapak. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Penebus kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Shalom. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda, Bapak Dr. dan Mara yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan kepada Tuhan untuk tugas bersama kita, dan jauh kita akan berdoa bersama kita. Sungguh Bapa yang surga, saat kami mengucap syukur Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa, dengan kami memuji menyembah Tuhan dan terus berkati firman Tuhan kepada Tuhan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, jika kami mengimani, jika kami berharap, Tuhan menolong kami. Sebab kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang dekat dengan kami. Dan kami menyadari bagian kami adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jika sebentar Tuhan memberikan kami tahu pada Tuhan, melalui rupiah kami, Kau memberkati setiap kami, memberkati pelayan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoakan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan untuk pengumuman, hari Senin 13 Januari 2025, ibadah kawan kita dimulai jam 17 atau jam 5 sore. Kemudian hari Selasa 14 Januari 2025, doa puasa dimulai jam 10 pagi. Kemudian hari Rabu 15 Januari 2025, ibadah Tuhan Minggu dimulai jam 18 atau jam 6 sore.
Adapun para pelayan itu adalah realnya Bu Maka, singernya Bu Angga, Bapak Victor dan Bu Icu. Terima tamu Bapak Ibu Bagus, multimedia Lydia, Kolektan, Bu Jawati dan Bu Karno. Untuk yang Sabtu 18 Januari 2025, ibadah ini dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian hari Minggu 19 Januari 2025, ibadah raya dimulai jam 9 malam. Demikian pengumuman kembali kami meminta Bapak Ibu kita berdiri dan akan nyatakan ikhlas kita dan akan kedua jempol kita. 2, 3. God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Dalam berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dan pengorbanan luar biasa dari Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus senantiasa melimpah atas kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan kita katakan amin. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.